Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula sholawat beriring salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Ria Maharani, SPDI MPDI, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Teji Junarni dari kelompok 8 yang akan memaparkan hasil dari tugas saya yang mengenai filsafat politik. A. Pengertian filsafat politik. Filsafat politik didefinisikan sebagai refleksi filsafat tentang bagaimana kehidupan bersama ditata. Soal-soal kehidupan bersama itu mencakup tata politik, bentuk negara, pengaturan pajak, dan tata ekonomi. Routledge, Encyclopedia of Philosophy. Seorang filsuf politik hendak merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dari suatu bentuk negara tertentu. Ia juga sering menyatakan dengan jelas bahwa manusia, siapapun itu, memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa ditolak keberadaannya. Plato dalam Syafi'i menyebutkan bahwa filsafat politik adalah studi filosofis tentang konsep dan nilai yang terkait dalam masalah politik. Jadi, pengertian filsafat politik adalah suatu upaya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta menyeluruh. B. Filsafat dan politik. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah suatu usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Ilmu politik erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Negara dan manusia di dalamnya dianggap sebagian dari alam semesta. Dalam pandangan filsuf Yunani kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral filosofi atau etika. Etika membahas persoalan yang menyangkut norma-norma baik atau buruk manusia. Apakah yang boleh dimakan manusia, baik atau buruk? Apakah yang dinamakan adil atau tidak adil? Penilaian semacam ini, jika diterapkan dalam politik, menimbulkan pertanyaan sebagai berikut. Apakah seharusnya tujuan dari negara? Bagaimana seharusnya sifat sistem pemerintah yang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? Bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk keselamatan negara dan warganya? Dengan demikian, kita sampai pada bidang filsafat politik yang membahas masalah politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai dan norma-norma tertentu. Contoh dari pandangan bahwa ada hubungan erat antara politik dan tercermin dalam karangan filsuf Yunani Plato. Politeia yang menggambarkan negara yang ideal. Di negara-negara barat, pemikiran politik baru memisahkan diri dari etika mulai abad ke-16 dengan dipelopori oleh negarawan Italia Nicola Machiavelli. Akan tetapi, di dunia barat akhir-akhir ini kembali timbul perhatian baru
tentang filsafat dengan munculnya buku A Theory of Justice karangan John Rawls tahun 1971. Rawls memperjuangkan distribusi kekayaan secara adil bagi pihak yang kurang mampu. C. Sejarah singkat filsafat politik. Filsafat politik telah lahir semenjak manusia mulai menyadari bahwa tata sosial kehidupan bersama bukanlah sesuatu yang terberi secara alamiah, melainkan sesuatu yang sangat mungkin terbuka untuk perubahan. Oleh karena itu, tata sosial, ekonomi, politik merupakan produk budaya dan memerlukan justifikasi filosofis untuk mempertahankannya. D. Filsafat dan pemikiran politik di Indonesia. Salah satu hal yang telah ada di dalam filsafat dan pemikiran politik adalah adanya pandangan umum atau etika khusus, kepercayaan, dan sikap politik dari sebuah bangsa yang menyangkut persoalan kebebasan, keadilan, kepemilikan, hak, hukum, dan pemberlakuan kode etik. Mengacu kepada apa yang telah diterapkan oleh filsafat politik tersebut, maka dapat dikatakan bahwa filsafat dan pemikiran politik Indonesia adalah Pancasila yang dijadikan sebagai sebuah pedoman atau dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat serta pemikiran politik Indonesia karena dijadikan sebagai pandangan umum, kepercayaan, dan sikap politik bangsa yang di dalamnya terdapat nilai-nilai akan keadilan, hukum, hak, dan kewajiban serta kode etik. Sebagai sebuah dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan pemikiran, Pancasila bagi bangsa Indonesia tidak hanya harus dapat dihafal dan mudah diucapkan di lisan, tetapi juga harus dapat dipahami secara mendalam dan kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca artinya 5 dan sila berarti prinsip atau asas, di mana kelima prinsip yang tak dapat dilepas dipisahkan. E. Pendekatan dalam filsafat politik. Filsafat politik bukan sekedar disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Filsafat politik memiliki bidang kajian berupa etika atau mencakup nilai baik atau buruk, dan kajian normatif atau mempelajari gagasan para filsuf, profesor, dan pemikiran tokoh lain tentang suatu hal. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan filsafat politik, yaitu 1. Pendekatan parsial versus sistematis. 2. Pendekatan masalah versus kritis. 3. Komitmen versus detachment. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai filsafat politik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.